Tujuan belajar: memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data melakukan locking data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan: pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau Database Management System yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi. Independensi data terdistribusi, pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik, pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen, sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDBMS atau non-relasional DBMS. Gambaran basis data terdistribusi yang heterogen dapat dilihat pada gambar berikut ini. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 7.2. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan area server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar 7.3. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote flight mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada tempat
pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 7.4. Bila sebuah relasi difragmentasikan harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Replikasi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 7.5. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang diremo tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomo lokal, digunakan format sebagai berikut. Local name, birth date. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog birth site. Birth site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi. Seperti ini, kemudian dilakukan query seperti berikut. Fragmentasi horizontal. Tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum H, count X pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S, rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, seed dan rating pada Shanghai, S-name dan H pada Tokyo, fit pada kedua tempat harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada tit, kemudian mengevaluasi query. Replikasi Sailor dikopikan pada kedua tempat. Joins pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve. Seperti gambar 7.6. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nested loop join di London dengan Sailor sebagai outer dan setiap halaman Sailor ambil semua halaman reservoir dari Paris. Jika halaman reservoir di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi asumsikan bahwa halaman reservoir tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D plus 500 kali 1000 D plus S. D adalah biaya membaca menulis halaman, S adalah biaya pengiriman halaman. Query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site.
Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London. Ambil tupelo reserves yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat, kirimkan reserves ke London. Biaya 1000 S plus 4500 D. Semi join biaya sama dengan 3 kali 500 plus 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian dilakukan join. Semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tupelo reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Di London diproyeksikan Sailor ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. 2. Di Paris dilakukan join pada proyeksi Sailor dengan reserves. Hasil join disebut reduksi dari reserves dengan Sailor. 3. Kirimkan reduksi reserves ke London. 4. Pada London, join Sailors dengan reserves sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyek pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserves penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada Sailor dan jawaban tersedia di London. Bloom join. Teknik bloom join juga ditujukan untuk mengurangi jumlah tupelo reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Di London dihitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tupel melakukan teknik hashing ke 1, set bit 1 menjadi 1 dari 0 sampai K-I. Kirimkan bit vektor ke Paris. 2. Di Paris dilakukan hashing setiap tupel reserves dengan cara yang sama dan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor Sailor. Hasilnya disebut reduksi reserves with Sailor. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserves ke London. Di London, join Sailor dengan hasil reduksi reserves. Dan yang terakhir, bit vektor biaya pengiriman lebih murah juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya, misalnya pada semua plan mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah, dan pembaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk satu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Primary set replication, tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasi primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya
dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari 2 pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Log based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan chain data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke table CDT dari primary site dan mengubah copy periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log based capture ditambahi apply yang harus terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambahkan application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehousing. Sebuah contoh replication trend yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Looking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci, baik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh, penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7.6 menunjukkan terjadi deadlock global. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda pada semua, tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Two-phase commit atau 2PC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort, subordinat memaksa menulis rekaman log abort commit berdasar pesan yang didapat. Kemudian mengirim pesan acak ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log n setelah mendapat semua pesan acak. Latihan soal. Nomor 1. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal.
Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di BMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu, disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Jawabannya, arsitektur client server seperti yang ini, kemudian arsitektur collaboration server seperti di bawahnya. Nomor 3, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Jawabannya seperti ini. Nomor 4, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawabannya, fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagikan ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R1 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Nomor 5, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Nomor 6, definisikan distributed data independent. Distributed data independent adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Nomor 7, bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk mengubah dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada asynchronous replication. Nomor 8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy dan diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log menyimpan recovery, digunakan untuk membangkitkan chain data atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy periode didefinisi oleh
timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Nomor 9, apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Nomor 10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Jawabannya karena jika suatu relasi difragmen dan replika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman